Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang penurutan akan firman Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa kalau Tuhan bilang sesuatu artinya itu bukan main pentingnya? Walaupun saya tidak mengerti yang Tuhan bilang, bukan artinya itu yang mendikte apa yang Tuhan katakan tidak penting. Jadi, penurutan kita itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kita mengerti. Di mana kita kalau buat apa yang Tuhan katakan, kita akan tambah mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam memberikan perintah dalam firman Tuhan. Jadi, namanya Tuhan bilang itu penting. Walaupun saya nggak ngerti, masa disuruh jalan di atas air seperti yang Tuhan perintahkan kepada Peter? Tapi, bukan apa yang saya ngerti yang mendikte apa yang harus saya buat, tetapi yang harus mendikte apa yang saya buat adalah firman Tuhan, walaupun firman Tuhan tersebut saya belum mengerti. Jadi apa sih pentingnya? Jadi yang paling penting adalah buat apa yang Tuhan firmankan. Contohnya, Habel melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk membunuh domba, walaupun membunuh domba itu hanya simbol. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya domba dengan keselamatan? Karena tidak masuk akalnya hubungan domba dengan keselamatan, maka Kain mau membuat persembahan versinya sendiri. Dia mau memberikan persembahan yang lebih baik dari yang Tuhan perintahkan. Tetapi namanya Tuhan bilang itu penting dan jangan ditolak. Jadi Kain berkata, apa hubungannya bunuh domba dengan keep the feast? Kalau semisalnya lambang itu tidak penting, maka Kain punya persembahanlah yang lebih mantap lambangnya. Jadi kalau mau lihat dalam segi unsur menyelamatkan, domba itu tidak penting karena domba tidak bisa menyelamatkan. Tetapi yang penting di sini adalah penurutannya. Jadi seakan-akan Kain bilang, kenapa sih harus potong domba? Tolong dong rubah perintahnya, suruh panjat kelapa kek. Yang penting kan menurut. Tetapi kalau menurut memberikan persembahan sesuai mau-maunya sendiri, itu tidak yang paling mantap. Karena penurutan dalam memberikan persembahan itu harus berdasarkan apa yang Tuhan instruksikan. Jadi pertanyaannya, kenapa harus bunuh domba? Ingat ya, prinsipnya ini bukan hanya soal menurut saja, tetapi penting apa yang Tuhan instruksikan. Jadi selain menurut itu penting, yang dibuat dalam penurutan itu juga menghasilkan keselamatan. Di mana loncat danau atau panjat kelapa tidak seperti bunuh domba. Artinya tidak cukup menurut saja, tetapi yang saya buat harus menghasilkan keselamatan saya. Jadi penurutan dan menurut apa yang diperintahkan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Kita ulang satu kali lagi. Jadi yang tidak bisa dipisahkan adalah penurutan sesuai dengan apa yang diinstruksikan, sama seperti mind and body yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang bilang kita nggak perlu gather together, kita tidak perlu meet and drink, pengertian itu dapat dari mana? Karena Tuhan tidak pernah bilang hal tersebut. Walaupun yang dibuat tidak menyelamatkan, tetapi ada andil menyelamatkan walaupun bukan itu yang menyelamatkan. Jadi prinsip tubuh itu terdiri dari apa yang kamu makan, dan masalahnya kita manusia ini sudah terpisah dari Bapa. Dan kita harus kembali bersatu dengan Bapa. Dan untuk bersatu dengan Bapa, kita harus bersatu dengan anak untuk bersatu dengan Bapa. Dan untuk bersatu dengan Kristus, lambangnya kita buat makan flesh, roti, yang walaupun flesh profited nothing, dengan kita membuat lambang, kita artinya mengerti kenyataan. Ataupun dengan membuat lambangnya, kita sedang buat kenyataannya. Karena kita mengerti betapa pentingnya buat lambang. Jadi saya buat simbolnya karena saya lihat betapa penting kenyataannya. Di mana kenyataannya juga harus saya buat, bukan hanya simbolnya saja. Pertanyaannya sekarang, bisakah orang menurut dengan kasih persembahan, praise and thanksgiving? Jadi, kalau saya kasih
persembahan, praise and thanksgiving itu mantap, kelihatannya menurut. Tetapi kita harus ingat bahwa praise and thanksgiving adalah hasil bukan penyebab. Jadi karena saya menurut, itulah penyebabnya saya praise and thanksgiving kepada Bapa. Jadi praise and giving itu tidak ada gunanya dibuat kalau kita nggak ngerti. Ataupun kita bilang praise God tapi kita nggak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Tuhan bilang, meet and drink, assemble together. Kalau Tuhan bilang artinya itu penting sekali dan gak pernah gak penting. Jadi saudara-saudaraku, assemble itu bukan pilihan, tapi itu suatu yang perlu dilakukan. Sama seperti pentingnya untuk buat simbol di zamannya Kain dan Habel, dan sekarang simbolnya itu kita buat saat assemble. Dan ketika kita assemble, kita meet and drink di saat appointed time, disitulah kita dimeteraikan. Dan kalau saya bilang, aduh itu gak penting, saya seperti Kain. Ataupun saya punya righteousness seperti Kain lara. Dan bicara tentang simbol, simbol ini adalah bagaimana proses umat Tuhan dipersatukan kembali. Di mana umat Tuhan harus gather together dan meet and drink pada waktunya. Jadi kita ambil contoh yang tidak diperintahkan oleh Tuhan di Taman Eden, yaitu untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan di mana nggak ada appointed time juga. Dan ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, artinya tidak makan buah kehidupan. Artinya di sini terjadi pelanggaran. Pertama, yang perlu dimakan tidak dimakan, dan Hawa tidak gather together karena tidak makan bersama suaminya. Dan yang ketiga adalah tidak appointed time. Jadi kalau kita lalai yang satu, pasti lalai semuanya. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan, kita juga akan lalai. Gather together, meet and drink-nya, appointed time-nya, semua kita akan lalai. Jadi jangan sampai saya punya versi benar ini kita pikir benar. Karena kita harus tahu bahwa setan pikir dia lebih pintar dari Tuhan. Jangan sampai kita pikir kita punya pengertian itu lebih mantap, lebih bijaksana dari yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi saudara-saudara, kita ini harus menjadi satu. Dan untuk menjadi satu harus dipersatukan. Jangan harap kita mau jadi satu dengan gak mau bersatu. Kuncinya mau menjadi satu adalah kita bersatu. Kita berkumpul dan menjadi satu. Artinya kita tidak bisa menjadi satu kalau tidak mau menjadi satu, karena gak masuk akal. Seperti contoh di Pentecost, murid-murid ini di one place, satu tempat. Murid-murid gak berada di tempat yang berbeda. Jadi Tuhan sudah mengungkapkan semua kebenaran ini dengan jelas. Dan kalau kita masih bingung-bingung dengan apa yang benar, itu adalah persoalan daging kita. Bukan dari segi Tuhannya yang salah dalam menyampaikan apa yang benar. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan summary kali ini. Kita bertemu lagi di summary berikutnya. Tuhan memberkati, selamat dan semangat untuk buat apa yang Tuhan perintahkan.